ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Budi Kemuliaan yang dirahmati Allah dan semua yang tergabung dalam program ini, kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini, detik ini Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya. Kemudian juga karunia kesehatan sehingga kita bisa menjalankan seluruh amal ibadah puasa Ramadan dengan baik. Semoga Allah menerima dan menjadikannya tambahan kebaikan untuk kita hingga akhir hayat. Baik, kami ingin mengapresiasi dan bersyukur, berterima kasih kepada mereka yang terdepan dalam penanggulangan COVID-19 ini. Mereka adalah para dokter, para perawat, dan para medis yang tanpa henti-hentinya senantiasa mencurahkan waktunya, ilmunya, tenaganya, bahkan nyawanya. Kita sudah banyak mendengar beberapa korban yang telah gugur dalam perjuangan ini. Kita mohon kepada Allah semoga mereka mendapatkan posisi syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu takdir bahwa corona ini memang Allah turunkan ini atas izin Allah, karena tidak ada zaman kecuali Allah selalu memberikan cobaan dan ujian. Maka dalam bahasa agama ada disebut dengan ta'un. Aisyah radhiyallahu anha memberikan kabar kepada kita bahwa ta'un memang Allah utus kepada manusia. Ada dua fungsinya. Pertama, memang Allah ingin mengazab orang yang dikehendakinya. Dan semoga kita tidak berharap itu terjadi pada kita dan bangsa ini. Yang kedua, Allah turunkan ta'un adalah sebagai rahmat bagi orang beriman. Ini luar biasa. Dan semoga ini adalah rahmat bagi kita. Orang yang Allah turunkan ta'un kemudian dia bersabar, maka Allah akan berikan banyak pahala. Yang sehat tetap dapat pahala, dia bersabar tidak menularkan kepada yang lain. Yang sakit dapat pahala, bahkan yang meninggal pun Allah catat sebagai orang yang mati syahid. Ini jadi rahmat. Oleh karena itu, dalam penanganan COVID-19 ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, dari pemerintah, dari tenaga medis seperti yang Bapak Ibu sekarang lakukan ini, dan juga dari rakyat, dari kami-kami ini, untuk bahu-membahu saling membantu, karena tidak mungkin ini akan bisa ditangani sendirian. Khusus untuk para medis, para relawan yang secara sukarela membantu mereka yang terpapar, dan tentunya ini resikonya besar, maka sudah pasti apa yang didapat dari pahala yang Allah berikan itu akan berbeda daripada rakyat biasa. Misalnya, kalau tadi ta'un adalah di rahmat, maka orang-orang yang betul-betul di garda depan itu pasti mempunyai pahala yang luar biasa. Oleh karena itu dalam Islam ada beberapa kewajiban atau fardu ya. Pertama, kewajiban ain, fardu ain. Masing-masing kita punya kewajiban sholat, puasa,
punya kewajiban bayar zakat bagi yang mampu, yang mencapai nisab, punya kewajiban berhaji dan lain-lainnya. Namun ada kewajiban kifayah atau fardu kifayah, dan ini tidak setiap kita punya beban ini. Salah satu fardu kifayah adalah mereka para dokter, para medis, para perawat yang terlibat dalam penanganan kesehatan umat. Kemudian tentara itu fardu kifayah. Mereka punya peran yang besar dalam melindungi rakyat. Sama juga para dai, para ulama itu memikul fardu kifayah, karena tidak setiap orang itu memikul tanggung jawab itu. Fardu kifayah itu merupakan kewajiban yang mempunyai nilai pahala yang luar biasa. Jadi besarkan diri kita, besarkan tauhid kita kepada Allah, bahwa kita di mata Allah memang Allah pilih untuk melakukan fardu kifayah untuk umat. Bagi ulama tentunya dengan nasihat dan ilmunya, tentara tentunya dengan kekuatan dan senjatanya menjaga umat. Bagi para dokter, bidan, perawat, dan orang-orang yang terlibat dalam kesehatan, itu tentunya dengan ketulusan, dengan ilmu yang dan dedikasi yang ada, itu punya nilai lebih daripada yang lainnya. Jadi mari kita membesarkan semangat bahwa kita adalah memang Allah pilih untuk kesejahteraan dan kesehatan umat. Jadi sudah pasti orang yang memikul tanggung jawab fardu kifayah ini itu pasti lebih berat. Sama seperti ketika kita mengurus jenazah. Fardu kifayah diantaranya adalah misalnya mengurus jenazah. Orang yang mengurus jenazah itu punya peran dan kedudukan yang besar di mata Allah, tapi juga punya kewajiban yang berat. Yang lain tidak memandikan, kita memandikan. Yang lain tidak mengkafani, bisa nyantai, kita mengkafani, dan lain-lainnya. Tentunya dengan risiko yang kita hadapi, namanya orang meninggal, ada kotoran dan lain-lainnya. Sama, orang yang sakit seperti ini. Saat seperti ini, yang COVID terjadi, itu sangat mungkin akan tertular. Dan kita ini sudah pasti punya peran, punya kedudukan yang mulia di mata Allah. Jadi sebagai tim medis, sebagai orang yang terdepan dalam penanganan COVID-19 ini, bersyukur sekaligus juga terus minta sama Allah agar Allah berikan kekuatan, Allah berikan perlindungan, Allah berikan imun yang kuat sehingga kita tidak tertular. Ada baiknya untuk lebih menguatkan tauhid kita kepada keyakinan ini, mari kita flashback sebentar menggali sejarah Rasulullah SAW. Siapa mereka ini yang selalu merawat umat bersama Rasulullah? Kita kenal ada beberapa sahabat. Pertama adalah Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Allah pilih sebagai istri Rasulullah untuk merekam semua ilmu dari Rasulullah. Oleh karena itu pengobatan Rasul atau tibin nabawi itu banyakkan direkam oleh beliau. Oleh karena itu dia dikenal punya keahlian 3. Pertama, beliau itu ahli fikih tentunya, karena selalu bersama Rasulullah. Rasulullah mandi beliau tahu,
Rasulullah salat malam beliau tahu. Kemudian beliau ahli kedokteran. Yang ketiga, beliau ahli syair, ahli bersyair. Karena bapaknya Abu Bakar itu memang terkenal dengan orang yang bersyair. Nah, pernah beliau ditanya sama sahabat, dari mana engkau mempelajari kedokteran ini? Maka beliau menjawabnya bahwa selama Rasulullah sakit, ada beberapa kafilah ahli medis yang merawat beliau. Dan disitulah saya perhatikan dengan seksama bagaimana mereka merawat Rasulullah. Sehingga melalui pengamatan beliau terkenal cerdas. Mengamatin sekali langsung diingatnya luar biasa. Melalui pengamatan beliau, maka banyak sahabat perempuan yang diajarkan ilmu kedokteran dan ilmu rawatan. Di antaranya adalah misalnya Rufaidah bin Sa'ad. Rufaidah bin Sa'ad ini adalah orang yang selalu menjadi tenaga perawat dalam medan perang. Perang Badar ikut, perang Uhud ikut, kemudian juga perang Khandaq juga ikut, perang Khaybar ikut. Melalui keahliannya dalam perawatan, beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk membuat tenda di luar Masjid Nabawi. Tentunya setelah perang itu. Disitulah semua yang terluka itu diobati, dirawat dengan sangat profesional oleh Rufaidah binti Sa'ad ini. Ini sahabiah yang luar biasa. Beliau juga mengajarkan, selalu menularkan. Jadi bukan keahlian itu untuk dirinya, tapi diajaknya para perempuan sahabiah itu belajar perawatan ini. Maka ada, nanti kita kenal misalnya Sayyidah Aminah binti Qais, kemudian Ummu Atiyah, kemudian Nusaibat binti Ka'ab, Zainab dari Bani Awad, dan masih banyak lainnya. Artinya mereka yang di garda depan dalam penanganan kesehatan itu selalu mendapat posisi yang luar biasa, baik oleh Allah, oleh Rasulullah, dan tentunya manusia pun akan mengapresiasi, manusia pun akan bersyukur bahwa mereka terus bekerja, terus berdedikasi untuk keselamatan dan kesehatan umat. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Kita berbangga sekaligus bersyukur kepada Allah. Allah pilih menjadi orang-orang yang terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Semoga menginspirasi dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia, ke rumah sakit. Namun mereka memilih 3 yang terbaik menurut mereka, dan saya diminta untuk menjawabnya. Saya akan mencoba menjawab semampu saya. Semoga bisa dipahami. Pertama, bolehkah di masa pandemi ini meninggalkan puasa bagi masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan mereka, baik kategori ODP, PDP, ataupun positif suspek COVID-19, atau petugas medis yang menangani penderita COVID-19. Bagaimana pula cara menggantinya? Baik, kewajiban puasa tidak gugur kecuali sakit atau dalam bepergian. Bagi mereka yang sakit PDP ataupun jelas terpapar, itu
tidak masalah. Misalnya bagaimana yang ODP? Yang ODP itu menunggu rekomendasi dokter. Bila dokter merekomendasikan untuk menjaga imunnya agar bisa melawan COVID ini, maka dibolehkan. Jadi semua dikembalikan kepada ahlinya. Termasuk masyarakat umum pun begitu. Masyarakat umum tidak boleh meninggalkan puasa, tapi kalau memang dokter menganjurkan agar untuk kesembuhan, untuk kesehatan, tidak masalah. Dan tentunya harus diganti. Bagaimana dengan tenaga medis? Tenaga medis tentunya ini adalah orang-orang yang punya kesibukan yang luar biasa dan dikategorikan mereka adalah orang yang dalam hal ini tentunya tenaga medis paling tahu apakah dia harus puasa atau tidak. Ketika memang menurut rekomendasi dokter tidak puasa, maka dibolehkan tidak puasa. Jadi memang kembali kepada rekomendasi ahli. Nah, bagaimana mengqadhonya? Ya mengqadhonya tentunya di luar Ramadan. Berapa dia tinggalkan? Ya misalnya selama 1 bulan full dia, karena menurut dokter sebagai tenaga medis harus terdepan dan direkomendasikan tidak puasa, berarti dia harus menggantinya di lain bulan Ramadan. Bagaimana menggantinya? Bisa dicicil, bisa sambil Senin Kemis, tapi niatnya bukan niat sunnah, niatnya mengqadha. Itu pertanyaan pertama, wallahu alam. Pertanyaan kedua, dalam masa pandemi ini banyak kewajiban ibadah yang terpaksa kita tinggalkan, seperti sholat Jumat dan mungkin nanti sholat Idul Fitri. Bagaimana kita menyikapi? Apakah kita akan kehilangan berkah Lailatul Qadar karenanya? Wah, ini bagus pertanyaannya. Baik, kita tidak melakukan sholat Jumat itu semata-mata karena perintah amir. Yang memutuskan dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi dalam hal ini kita ngikutin pemerintah. Pemerintah tentunya sudah berkoordinasi meminta fatwa ke para ulama agar tidak boleh berkerumun, termasuk sholat Jumat. Maka sikap kita adalah mentaati ulil amri, pemerintah. Jadi itu diserahkan, ikutin dan tidak ada masalah. Kita tidak berdosa. Dan karena apa? Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Terus bagaimana dengan Idul Fitri nanti? Idul Fitri itu tidak ada kewajiban untuk berjamaah di masjid. Idul Fitri itu bisa kita lakukan di rumah. Jadi tetap kita bisa melaksanakan Idul Fitri bersama keluarga, dan itu sunnah juga. Yang Jumat yang wajib saja, kalau memang pemerintah melarang kumpul-kumpul karena pencegahan ini, dibolehkan. Apalagi Idul Fitri. Idul Fitri sunnah. Dan Idul Fitri itu tidak mesti ada jamaah di masjid. Kita bisa melakukan bersama keluarga di rumah Idul Fitri. Kemudian bagaimana menyikapinya? Apakah kita kehilangan berkah Lailatul Qadar? Masya Allah, yang saya tadi terangkan di dalam kajian pertama, orang-orang yang terdepan, yang memikul fardu kifayah, itu punya pahala, punya kedudukan yang luar biasa. Tentunya keutamaan Ramadan juga akan berlipat. Contoh misalnya, Rasulullah mengatakan begini, orang yang melaksanakan kesunahan di bulan Ramadan, maka diberi pahala seperti melakukan fardu. Orang yang melakukan fardu
ya, di bulan Ramadan, maka diberi pahala 70 kali lipat melaksanakan fardu di luar Ramadan. Apalagi ini yang kita lakukan adalah fardu kifayah yang punya kedudukan yang luar biasa. Jadi tentunya keberkahan dan kebaikan Ramadan termasuk Lailatul Qadar Allah akan berikan kepada mereka yang sangat tulus, yang sangat ikhlas, semata-mata mengabdi karena Allah demi kebaikan umat. Saya kira mereka tetap akan memperoleh utamaan itu semua. Wallah. Pertanyaan ketiga, doa kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai garda terdepan yang juga terdampak corona dalam hal pendapatan rumah sakit yang menurun, agar keadaan ini dapat cepat berakhir dengan baik seperti apa? Baik, doa yang baik yang Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan adalah doa setelah kita melaksanakan amal soleh. Kita dalam hal Ramadan ini melaksanakan puasa, qiyamul lail. Makanya berdoa di saat-saat seperti ini adalah doa yang sangat mustajab. Kalau kita lihat urutan ayat ya, setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian ayat selanjutnya syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an, maka ayat selanjutnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ayat doa. Artinya Allah betul-betul menyusun urutan ayat ini sesuai porsinya. Doa diletakkan setelah puasa, setelah Al-Quran, kemudian doa. Maka doa di bulan Ramadan adalah doa yang sangat mustajab. Jangan lewatkan. Doa yang baik, ya berdoa sesuai yang kita paham dengan bahasa kita. Kalau kita dengan bahasa daerah lebih terasa, lebih meresap dalam hati, bahasa daerah. Kalau bahasa Indonesia silahkan. Itu sampaikan kepada Allah di tengah perjuangan kita, setelah kita sholat, setelah kita qiyamul lail, kita panjatkan agar apa? Agar Allah angkat segera, agar Allah berikan kesejahteraan. Rasulullah mengingatkan kita ya, Ramadan rizki seorang mukmin pasti ditambah. Nah terus bagaimana? Sekarang penghasilan rumah sakit saja menurun. Bagaimana Allah menambah? Ingat, Allah punya mekanisme banyak. Menambah rizki itu tidak mesti dari gaji. Menambah rezeki itu tidak mesti melalui upah, tapi Allah menambah rezeki di bulan Ramadan untuk orang mukmin, itu adalah janjinya. Jadi tidak usah khawatir tentang rezeki, karena rezeki orang mukmin di bulan Ramadan akan dilipatkan dan ditambah oleh Allah. Serahkan saja kepada Allah, serahkan bagaimana mekanismenya. Kita tidak usah melihat fisik, wah transfer gaji dan lain-lainnya. Tidak, itu hanya bagian kecil dari rezeki Allah. Dan rumah sakit pun itu akan memperoleh keutamaan, memperoleh nilai plus rezeki yang Allah sudah sediakan di bulan Ramadan ini. Jadi, oh ya, satu lagi. Bagaimana agar doa kita ini mustajab? Ini yang saya sangat senang dengan doa ini, hadis ini. Da'watul mar'il mu'min li akhihi 'anil ghaibi mustajab. Doa seorang mukmin untuk saudaranya yang tidak diketahuinya adalah doa mustajab, doa cespleng. Kenapa? Karena inda ra'sihi malakun muwakkal. Allah langsung utus di atas kepalanya. Kullama da'a li akhihi bil khair qala amin walaka bil.
Setiap orang mukmin berdoa untuk saudaranya, ya Allah, semoga saudaraku Engkau jaga dari corona. Malaikat langsung amin. Dan bukan hanya itu, kamu juga akan dapat seperti itu. Artinya semakin banyak orang dilibatkan dalam doa kita, maka disitulah nilai kemustajaban doa itu. Tapi kalau kita tidak melibatkan orang dalam doa kita, maka ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak Allah. Tapi begitu kita melibatkan banyak orang, ya Allah, semoga teman saya yang sedang berjuang Engkau berikan kesehatan, Engkau lindungi dari semua hal yang tidak baik, Engkau sejahterakan keluarganya. Oleh karena itu, para ulama dan salafus soleh generasi awal kita, ketika dia punya hajat pribadi, misalnya dia pengen haji, maka hajat ini akan didoakan untuk orang lain. Sebanyak mungkin orang lain didoakan. Misalnya, ya Allah, teman saya belum haji, berilah kemampuan untuk bisa berhaji. Berikan ini si A, si B bisa berhaji. Dia tidak berdoa untuk dirinya. Karena apa? Karena dia yakin ketika mendoakan orang lain diamini oleh malaikat, dan malaikat berkata, kamu juga dapat seperti itu. Jadi doa yang paling baik sekarang adalah doakan orang lain sebanyak-banyaknya dan tidak perlu dikasih tahu mereka. Cukup kita dengan Allah bahwa kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk umat, termasuk perlindungan tidak terpapar COVID-19 ini. Demikian, wallahu a'lam.